Halo Hardliner, dipancarkan langsung dari gedung Hardline Center Lipo Village, Tangerang. Saya Kiting Lee, senang sekali bisa menjadi sahabat baik Anda di program Health and Beauty Radio Expo edisi Rabu 20 Juli 2022. Dan hari ini kita punya topik senyummu menunjukkan kesehatanmu, Hardliner. Siapa Hardliner yang sering senyum dan tertawa? Itu katanya membawa pengaruh positif dan orang juga bisa merasakan senyumnya Hardliner, tertawanya Hardliner. Itu juga kehangatannya bisa dirasakan ya, dan itu menunjukkan kesehatanmu, Hardliner. Hari ini sangat spesial sekali, kita menghadirkan seorang yang memang expert di bidang senyum-senyuman. Ya, dia adalah Dokter Gigi Francisca A. Kumurur SPKGA. Selamat sore, dokter. Selamat sore. Ya, dokter. Ini barusan kita ngobrol cerita-cerita tentang ahli di bidang senyum-senyuman. Sebenarnya gimana, dokter? Bisa mengatakan senyum menunjukkan kesehatan gitu ya? Memang hubungannya dengan gigi ataupun profesi ibu sebagai spesialis dokter gigi. Bagaimana, Bu? Ya. Pada intinya kan kita punya gigi ya. Pusat kalau kita berbicara selalu di mulut ya. Nah, kalau kita berbicara di mulut pasti kita melihat gigi ya. Kalau gigi kita tersusun rapi, bagus, cantik, dan pada saat kita senyum itu pasti kita punya rasa percaya diri dong. Nah, dikala kita tersenyum akan menunjukkan susunan gigi kita yang rapi, bersih dan indah ya. Sehingga badan kita atau diri kita sendiri merasa yakin untuk tampil. Nah, dengan gigi yang baik, yang sehat, nah menunjukkan tubuh kita, badan kita itu sehat sempurna. Demikian. Karena memang gigi letaknya di mulut dan semua sumber makanan pun juga masuk dari mulut ya, Bu ya. Banget, betul. Dan kalau misalnya giginya nggak terawat, mungkin juga yang masuk ke dalam mulut menjadi ada bercampur dengan penyakit-penyakit ataupun kuman-kuman ya, Bu. Betul, betul. Sebenarnya permasalahan Bu yang umum gitu ataupun bisa juga permasalahan utama pada gigi manusia itu umumnya apa, Bu? Sekarang gini, kita melihat dulu ya. Permasalahan memang bukan harus kita melihat setelah seseorang mencapai dewasa, tetapi dia harus dilihat dari tumbuh kembangnya waktu dia masih kecil. Punya kebiasaan minum ya yang manis, ataupun makan yang serba yang lengket-lengket ya, ataupun kita berkata bahwa ini juga ada pengaruh genetik, itu dalam keluarga tuh memang banyak ya. Pada intinya, pada saat anak itu atau seseorang tumbuh menjadi dewasa, permasalahan yang pokok adalah pertama tuh giginya penuh lubang atau bau ya. Nah, kemudian karang gigi itu masalah inti, sehingga orang yang punya gigi berlubang itu pasti merasakan rasa sakit ya. Sakit pada saat dia makan, sisa makanan masuk ke situ dan infeksi terjadi dan nyeri dan sakit. Kemudian gigi yang bolong itu pasti akan bau ya, karena menumpuknya sisa makanan ya, dan disitulah terjadi bau mulut yang begitu menyengat, sehingga pada saat bau mulut menyengat gitu si yang bersangkutan itu pasti tidak mau berbicara ataupun tidak mau membuka mulut, nggak mau senyum juga, tidak mau senyum gitu ya. Betul, jadi terhambat senyumnya. Nah, dikirain orang-orang bahwa orang tersebut misalnya galak, padahal sih enggak. Sebenarnya itu banyak yang menjadi satu permasalahan ya, pada saat dia mulutnya diem atau cemberut. Orang akan memandang dia sebagai seseorang yang tidak menyenangkan. Nah, itu salah persepsi ya. Sehingga akhirnya orang ini menjadi minder sendiri, karena pada saat bersosialisasi dia nggak bisa dengan baik bersosialisasi dengan temannya, mulutnya juga dia tidak bisa bicara dengan jelas karena halitosis atau bau mulut. Nah, kemudian apabila juga rasa sakit muncul, dia juga tidak bisa beraktivitas dengan normal gitu. Mungkin seperti itu. Ya, namanya sakit gigi, orang bilang itu sakitnya bisa sampai ke kepala dan lain-lain. Bagaimana dia juga mau beraktivitas ya, Bu ya? Dan sakit sampai kantong. Sampai kantong. Iya. Dan umumnya selain gigi bolong menyebabkan dia tentu pembusukan dan mulut jadi bau juga ya. Saya melihat juga kadang-kadang ada gigi yang di depannya gitu, kadang-kadang ada hitam-hitam kayak karang bulat gitu ya. Dan itu juga bisa lihat kecoklat-coklatan, kekuning-kuningan, pokoknya beberapa variasi warna gigi gitu. Itu biasanya karena apa, Bu? Ada hal-hal itu? Baik, pada saat dewasa gigi di depan itu akan terlihat coklat ya. Kemudian ada kerak hitam-hitam ya. Nah, kita harus tahu bahwa
Warna hitam itu menunjukkan karies arrested atau karies yang tidur, yang kalau dikatakan itu adalah daya tahan tubuh si yang bersangkutan itu pas tinggi, sehingga dia melawan bakteri atau kuman sehingga terjadi warna hitam yang ada di situ. Nah, pada saat terjadi itu dia tidak merasa sakit sampai gigi itu terjadi pembusukan ya. Prosesnya terjadi seperti itu. Nah, tapi kita harus flashback lagi ke belakang bahwa gigi tersebut tumbuh itu keluar gigi yang kelinci ya, yang 2 di depan itu kelinci itu keluar di usia 7-8 tahun. Nah, pada saat itu gigi terlihat bagus, tetapi dengan bertambahnya usia, nah ternyata gigi itu bolong. Sebenarnya bukan karena proses makanan juga, tetapi karena memang pada saat pembentukan gigi, pada saat gigi tumbuh itu masih di dalam tulang ya, dia itu terjadi pengaruh daripada bakteri ya. Bakteri jadi gini, gigi sulung atau gigi anak-anak yang ada di rongga mulut itu bertahan untuk gigi seri depan itu, gigi itu ada 4 gigi seri depan atas ya. Dia itu gigi anak tersebut bertahan sampai usia 5-6 tahun. Namun pada usia 1 tahun atau 2 tahun, gigi tersebut pernah terkena infeksi gigi anak-anak. Nah, pada saat terjadi infeksi itu masuk ke dalam tulang, kemudian dia akan merusak benih gigi tetap yang lagi proses pertumbuhan. Nah, pada saat itu orang tuanya berpikir fine-fine aja. Contoh waktu dia itu anak tersebut sedang minum susu didot. Nah, pada saat minum susu didot, dia suka menggigit dot, susunya ada di rongga mulut sehingga giginya hancur semua. Tetapi orang tuanya pasti bilang, nggak ada masalah, nanti aja. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan bertambah usia gigi itu terjadi pergantian. Pas tumbuh di usia perganti pada usia 7-8 tahun, itu terlihat bagus, tetapi kasat matanya. Namun mineral yang terkandung di dalam gigi tersebut itu kosong atau kopong, karena sudah dilumerkan oleh bakteri yang ada di gigi sulung yang dulu infeksi dan menghancurkan benih gigi tetap yang dulu masih ada dalam tulang. Nah, seperti itu. Kemudian apa terjadi? Dia berkembang menjadi anak remaja terus menerus, karena gigi itu gigi kelinci atau gigi seri di depan itu tidak akan berganti sampai tua. Nah, sampai dia umur 15, 17, 20 tiba-tiba menjadi hitam, lobang, kopong. Namun dia berpikir, fine-fine aja. Apalagi kalau biaya dokter gigi mahal. Kalau boleh dia bertahan. Dan seperti itu terjadi. Akhirnya nyelip kotoran, susah dibersihkan, dan terus bertahan sampai lubang dan hitam. Terus bagaimana Bu, seumpama faktor lain, bukan karena faktor gigi berlobang ataupun faktor karena makanan yang tidak dirawat giginya. Betul. Katakan aja seorang anak kecil dalam proses tumbuh kembang usia muda ya, dia bermain sepeda, kemudian terjatuh giginya, mungkin gigi serinya nggak patah lah, katakan somplak sehingga menghilangkan PD buat si anak itu gitu. Apakah bisa langsung dirawat giginya itu? Apakah mesti menunggu dia sampai dewasa seperti Ibu sampaikan kepada kami bahwa gigi yang di depan itu gigi kelinci itu gigi seri ya Bu ya, nama ilmiahnya ya. Gigi seri itu nggak berganti, memang dia akan digantikan dengan gigi yang istilahnya yang sudah matang lah ya, nanti giginya dewasa gitu gigi ya. Tetap, ya. Gigi tetap. Itu bagaimana Bu kalau ada faktor X karena terjatuh main sepeda atau dia lari-lari terjatuh dan giginya ada sedikit somplak sehingga menghilangkan kepercayaan diri buat si anak. Banyak terjadi pada anak-anak laki-laki yang beraktivitas main sepeda dan sebagainya. Anak tersebut di usia 8 tahun dia jatuh, kemudian tiba-tiba gigi seri depan itu terbentur, semuanya terjadi somplak atau retak dikit ya, atau pecah dikit ya. Nah, pada saat berkunjung ke dokter gigi dibawa oleh ibunya, kita akan melihat apakah sejauh mana patahannya, apakah kena ke saraf atau tidak, apakah bisa langsung dilakukan penambalan atau tidak. Kalau memang tidak kena ke saraf atau ke kamar pulpa, itu bisa dilakukan penambalan langsung. Namun apabila dia kena ke kamar pulpa atau saraf, kita harus lakukan perawatan sehingga gigi tersebut kita bisa selamatkan. Karena kalau tidak dilakukan, gigi tersebut akan terjadi pembusukan, infeksi, rasa sakit,
goyang dan bisa lepas dengan sendirinya. Jadi faktor makanan-makanan yang nggak sempurna dibersihkan masuk melalui sana juga ya, Bu? Ya, semua makanan juga bisa masuk karena kalau dia sudah berbentuk coak atau cekung atau hole, itu pasti segala sesuatu yang masuk di situ tertahan ya. Kalau dia sudah tertahan pasti sulit untuk dikeluarkan dengan sikat gigi. Iya, luar biasa. Jangan kemana-mana, Hardliner, kita masih akan ditemani oleh Dr. Gigi Francisca A. Kumurur, SPKGA dari Klinik Medika Bintaro. Seputar topik kita Senyummu Menunjukkan Kesehatanmu, kami akan putarkan sebuah lagu untuk Anda untuk menemani segala aktivitas Anda, dan kami akan kembali setelah lagu berikut. Oke, Hardliner, Anda masih bersama dengan kami di program Health Beauty Radio Expo, dan kami bersama dengan narasumber spesial kita sore hari ini. Beliau adalah Dr. Gigi Francisca A. Kumurur, SPKGA, dengan topik kita Senyummu Menunjukkan Kesehatanmu. Ayo Hardliner, kita hari ini akan memperbaiki senyum kita semua bersama dengan Dr. Gigi Francisca A. Kumurur ya, dokter ya. Dokter, dari beberapa topik yang tadi kita bahas ya, ini juga sudah kami persiapkan untuk pertanyaan kepada dokter. Bagaimana sih tipsnya melakukan perawatan gigi supaya senyum kita bisa menunjukkan kesehatan kita? Yang dasar deh melakukan perawatan gigi. Baik, pertama kali adalah yang paling murah adalah sikat gigi ya. Sikat gigi itu paling murah. Dimana kita memelihara gigi itu sedini mungkin. Nah, bagi pendengar di rumah yang mendengarkan ini, apakah yang bersangkutan adalah anak, remaja, atau orang tua, yang saya himbau adalah yang paling murah yang bisa dijangkau oleh kantong adalah penyikatan gigi yang sedini mungkin ya. Kemudian perawatan itu akan dilanjutkan dengan controlling rutin ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Itu yang terbaik. Namun bukan tidak mungkin ada masalah-masalah dalam pada waktu sebelum 6 bulan, ya silakan berkontrol dengan atau berkonsultasi dengan dokter sehingga lebih dini diketahui ada lubang, ada karang gigi, ada masalah gusinya terjadi bleeding, perdarahan, ataupun masalah-masalah yang lain, itu lebih cepat sehingga tidak mahal biayanya. Sebenarnya untuk sikat gigi, dokter ya, ada nggak sih dari sisi medical berkata minimal 2 menit atau minimal paling sedikit 3 menit, kemudian tekanannya mesti begini, gerakannya mesti begini, yang secara medikal loh dokter, karena kadang-kadang iklan di televisi ataupun radio gitu ya, dari produk-produk tertentu bisa aja yang kita tidak mengerti. Kalau dokter yang memang ahlinya bisa memberi pandangan, kira-kira ada nggak sih minimal sikat gigi seperti apa gitu, dok? Memang sih berbagai macam teknik penyikatan gigi. Ada yang kayak roll, yang memutar, atau vertikal. Nah, sebenarnya kalau berbicara waktu tergantung daripada setiap orangnya ya, yang bersangkutan. Kalau memang dia giginya bagus, bersih, rapi, dan tidak ada yang bermasalah ya, artinya lubang-lubangnya yang itu tidak ada ya, jadi bisa dikatakan normal, ya silakan sikat gigi mungkin 1,5 menit kah, 2 menit, tergantung daripada kebutuhan dia, senangnya untuk membersihkan ya. Namun kalau seandainya ada orang yang sikat giginya cepat banget, kilat, itu saya yakin juga tidak akan bersih ya dalam sekian detik gitu loh. Karena kan kita harus, kalau mau lihat sempurna abis sikat gigi, kita biasanya pakai dental floss. Dental floss. Itu karena untuk sela-selanya kan sering ada sisa makanan atau plak-plak yang belum sempat keluar, sisa makanan yang masih lembek, yang masih menempel di sela-sela gigi, kita bisa bersihkan dengan dental floss. Nah, kalau pembersihan gigi berapa lama? Saya kembali lagi tergantung daripada kebiasaan si orang. Kalau normal 1,5 menit atau 2 menit membersihkan, kemudian kalau ditambah dental floss bisa sampai 5 menit. Nah, tergantung itu, dan tergantung masalah di giginya dia. Bisa juga masalahnya gigi berlobang, ataupun terjadi perdarahan pada gusinya ya, kita nggak tahu. Jadi itu seperti itu jawabannya. Dan jangan sampai menggunakan sikat gigi yang sudah bulunya mekar-mekar ya, dokter ya. Jangan, karena kan itu dapat merusak gusi ya. Kemudian ya kita harus perhatikan juga tekanan-tekanan yang kita berikan kepada gigi. Jangan terlalu keras seperti kita menyikat baju ya, jangan ya. Tapi berikan tekanan yang sedang atau yang ringan aja ya. Karena tergantung daripada
masalah-masalah yang muncul. Kalau misalnya gusinya mudah berdarah, kesenggol sedikit sudah berdarah. Nah, itu hati-hati. Dan selalu konsultasi ke dokter bila terjadi masalah pada gigi dan mulut. Jangan ditunda dokter ya. Jangan ditunda supaya tidak menjadi serius atau kronis dan akhirnya membutuhkan uang yang mahal ya. Iya, iya. Dokter Francisca, selain fungsi gigi untuk makan gitu, apakah pertumbuhan maupun struktur gigi yang tidak baik gitu ya, itu juga bisa mempengaruhi hal lain pada wajah sih, tampilan wajah selain fungsi gigi sebagai fungsi buat kita ngunyah gitu. Baik, gigi, saya katakan gigi mempunyai fungsi satu memang untuk jalan masuknya makanan ya. Jadi semua makanan yang masuk ke dalam tubuh kita harus dihaluskan di rongga mulut sehingga bisa diterima oleh lambung dan usus dan sebagainya ya. Nah, kemudian gigi berfungsi untuk speech, bicara. Karena kalau kita mempunyai gigi yang lengkap, kita akan berbicara dengan lantang dan jelas. Ya, kita tidak ada masalah dengan kata-kata atau huruf yang konsonan ya. Misalnya T, D, S, V. Itu pembicaraan itu mainan antara lidah dan bibir. Gigi dan bibir gitu loh. Itu. Jadi jangan menganggap bahwa gigi itu tidak berfungsi di dalam berbicara, tetapi berbicara gigi itu sangat penting peranannya. Jadi bukan cuma sekedar makanan, berbicara pun juga dipengaruhi dari gigi juga gitu ya. Kalau misalnya bilang T itu antara lidah dan gigi. Lidah T. Ujung lidah itu akan menempel pada gigi depan T. Nah, kalau dia nggak punya gigi depan, dia akan menjadi teh. Ya kan? Ya, jadi kembali lagi bahwa orang yang ompong ya atau tidak punya gigi itu akan terlihat tidak punya rasa percaya diri dalam berbicara. Apalagi misalnya orang tersebut adalah dia seorang MC ya yang selalu berbicara, kemudian dia harus berbicara itu dengan jelas ya. Sehingga kalau orang yang tidak mempunyai gigi lengkap itu orang nggak respect, maaf ya, orang nggak respect dengar kata-katanya, nggak suka. Nah itu ya. Kemudian yang ketiga, gigi itu pengaruh sekali dengan wajah, face daripada seseorang ya, manusia. Jadi pada manusia itu tulang rahang atas dan bawah ya, kemudian ditambah dengan susunan gigi. Susunan gigi yang baik akan mempengaruhi otot-otot wajah, sehingga otot wajah itu benar-benar akan ditunjang, akan berada dibungkus oleh maksudnya gigi di atas otot-otot, sehingga terlihat wajahnya bagus ya, tidak kempot. Nah, namun apabila giginya itu hilang atau ompong atau misalnya memang masih ada tetapi sudah hancur mahkotanya, dia akan terlihat kempot dan atau cekung, sehingga wajahnya terlihat tidak segar, ya. Nah ini bisa dikatakan sangat mempengaruhi fisik dari seseorang. Ya, itu. Apakah bisa juga membuat bentuk wajah dari seseorang itu dengan gigi yang nggak rapi, misalnya ada satu bolong atau ompong didiemin sehingga posisi struktur giginya geser-geser, dia akan membuat wajah yang tadinya simetris menjadi tidak simetris juga, dokter? Iya, betul. Bisa sekali, karena contoh ya, kalau gigi yang ompong sebelah kanan, yang bersangkutan selalu akan memakan pakai sebelah kiri. Sehingga pada saat gigi kiri ini dipakai terus, kebetulan di sebelah kanan juga pasti ada gigi yang sudah pernah dicabut, sehingga terjadi pergeseran ya. Nah, pada saat kebiasaan berubah menjadi makan sebelah kiri, biasanya tarikan itu akan ketarik ke kiri semua, karena beban kunyah selalu berada di kiri. Nah, kemudian yang di sebelah kanan ada sendi, tulang sendi itu juga akan ketarik sehingga terjadi kelainan sendi rahang, bisa, dan wajah juga akan sedikit bengkok ya. Jadi nggak simetris ya? Betul banget. Jadi ketarik ke kiri. Terus bagaimana dokter dengan gigi yang berantakan yang sekarang anak-anak muda, saya lihat kesadarannya juga untuk merapikan giginya cukup tinggi. Mereka suka pasang itu behel ya dokter ya, betul ya? Betul. Itu bagaimana dokter tentang behel ya, penggunaan behel dokter? Sebenarnya kalau dari segi medis penggunaan behel itu memang baik.
yang paling utama dilakukan oleh dokter yang mempunyai kompetensi di bidang itu. Kenapa? Behel itu adalah suatu fungsi alat untuk meratakan gigi. Yang gigi berjejal menjadi lurus dan bagus inline ke dalam posisinya ya. Nah, namun yang saya lihat saat ini yang lagi tren, banyak anak-anak remaja menggunakan behel tetapi bukan dilakukan oleh dokter ya. Padahal seorang dokter untuk mempelajari behel itu membutuhkan waktu 3 tahun ya, atau lebih dari itu. Kita ambil spesialis ortodontis juga bisa ya itu untuk behel ya. Nah, namun dalam tumbuh kembang seorang dokter gigi anak atau pedodontis juga membantu untuk anak untuk behel. Nah, dalam hal ini bila menggunakan behel untuk meluruskan gigi atau meratakan gigi pada dokter gigi spesialis dan juga atau dokter gigi umum ya, katakan seperti itu. Nah, itu lebih baik daripada orang yang bukan dokter memasang itu, karena dia harus mengetahui anatomi ya, anatomi susunan giginya, anatomi gigi tersebut, kemudian susunan giginya, kemudian tulang rahang, apakah dia ada pergeseran tulang atau tidak, normalitas tulang wajah atau bagaimana, dan bagaimana usianya si pasien, apa efeknya kepada si pasien, apakah dia mempunyai penyakit-penyakit penyerta, dan apa yang boleh dilakukan pada saat maksudnya sudah menggunakan behel. Ada beberapa hal yang harus dihindari, misalnya makan kerupuk lah, makan makanan keras lah, karena bisa rontok behelnya. Dan seperti itu, sehingga kalau terlihat dievaluasi oleh dokter itu dengan baik, hasilnya akan mencapai yang terbaik. Namun, kalau dievaluasi bukan oleh dokter, mohon maaf, kita tidak tahu, kan bukan dokter. Anatominya bisa melengsek kemana-mana, padahal kita punya sendi, dan yang tadi saya sudah jelaskan kan, bahwa gigi itu menopang wajah dan tulang. Ya udah, itu seperti itu. Jadi kalau seumpama saya ataupun hardliner datang kepada dokter gigi Francisca memasang behel gitu, setelah dipasang pun dokter melakukan kontrol juga ya, untuk secara periodik gitu ya dokter. Betul, ya. Betul. Mulai umur berapa sih dokter bisa atau boleh pakai behel merapikan giginya dokter? Nah, kalau ditanya mulai usia berapa, kebetulan saya dokter gigi anak, SPKGA, spesialis kedokteran gigi anak. Nah, banyak kita menemukan kelainan itu dari anak kecil. Ada yang cakil, ada yang gingsul dan sebagainya. Teknik perawatan behel pada anak ada juga disebut teknik perawatan orto tumbuh kembang atau interceptive ortodonsi. Nah, itu kita lakukan. Ada yang malah ada yang 3 tahun, tergantung kredensial, kapasitas si dokter. Tidak boleh sembarangan. Nah, kemudian yang kedua, itu si dokter itu harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya dia selama tumbuh kembang si anak. Jadi tidak bisa putus, misalnya usia 3 tahun atau 4 tahun. Itu kan ada pergantian gigi, itu hati-hati, nggak boleh sembarangan. Nah, dia berkelanjutan sampai remaja. Nah, dia akan mengevaluasi gigi tetapnya tumbuh dalam posisi yang baik, dalam posisi yang normal atau tidak. Nah, kemudian nanti bisa dia dilanjutkan, mungkin ada dokter orto yang melanjutkan dan sebagainya di usia 12 tahun ke atas dan sebagainya. Sampai dewasa silakan. Gitu. Hardliner, tadi di sesi pertama kita ada bertanya kepada Dr. Gigi Francisca Kumurur, SPKGA, tentang dampak seorang anak khususnya tumbuh kembang bila mana giginya jelek. Mungkin di sesi kedua ini Ibu bisa kembali menyampaikan kepada Hardliner yang mungkin baru saja tune in di frekuensi 100,6 ataupun menonton tayangan YouTube kami gitu ya. Apa sih dampak buat anak bila mana giginya jelek, Bu? Nah, banyak sekali anak-anak yang datang di klinik ataupun di rumah sakit ya, yang sudah terlambat. Dikalah waktu dicek giginya itu lobang, kemudian ya ada yang copot atau kena benturan dan traumatic injury ya. Namun banyak orang tua itu tidak mempedulikan ya. Dia biar nanti kan juga berganti, nanti kan juga akan mendapatkan gigi tetap yang baru. Itu mindset daripada orang tua tersebut harusnya coba kita sama-sama untuk mendengarkan konsultasi dokter ya di rumah sakit atau di klinik dalam hal ini untuk tumbuh kembang dokter gigi anak ya, SPKGA. Nah,
seorang anak yang mengalami hal tersebut, dia sepanjang tahun yang dia lewati adalah rasa sakit dan rasa malu. Ya, pada saat dia mengatakan sakit, ibunya mungkin cuma kasih painkiller ya, sebentar gitu. Nanti aja kan juga berganti. Nah, si anak itu terbiasa dengan rasa sakit dan itu menemani hidupnya dia ya. Nah, pada saat giginya sudah hancur banyak ya, terus dia itu diajak di sekolah kan suka ada namanya pidato ya, artinya mereka suka ada guru bahasa Indonesia ya, itu ada kegiatan-kegiatan ekskul dan dia lomba pidato antar sekolah, SD ya dan sebagainya, ataupun dalam berbicara komunikasi yang lain, anak ini akan menjadi pemalu dan dia menjadi introvert atau suka mengisolasikan diri sendiri. Dia nggak mau bergaul. Bukan apa? Karena satu, dia rasa giginya dia tidak sebagus temennya. Kedua, dia akan psikologinya akan merasa dia itu tidak secantik temennya untuk wanita. Tapi laki akan berpikir, aku kok dia melihat aku kok kayaknya aneh, gigiku yang barusan kemarin mungkin jatuh, dia rada bengkok gitu, aku nggak seperti temanku, jadi rasa malu berbicara. Nah, hal yang seperti ini akan terpupuk sampai remaja dan seterusnya, membentuk karakter si anak menjadi karakter yang pemalu, gitu, pemalas bergaul, ya, nggak mau ngomong, ya, rasa suka sensi, emosi kalau ngomong gigi rada gimana bisa gitu, tersinggung gitu, lebih ya. cepat tersinggung. Itu efek daripada tumbuh kembang yang saya katakan dari orang tuanya tuh tidak mengarahkan. Nah itu yang seperti itu. Jadi dampaknya nggak cuman makanan yang masuk ke dalam mulut, tetapi juga membawa dampak psikologi buat anak tumbuh kembang yang giginya tidak baik, dokter ya. Betul. Baik dokter, di akhir perbincangan kita, Ibu melayani apa? Ibu di Klinik Medika Bintaro, betul Bu ya? Iya betul, saya di Klinik Medika Bintaro. Ada pelayanan apa aja sih Bu di tempat kerja Ibu? Kalau saya kebetulan itu klinik gigi ada di situ. Memang saya penanggung jawab dan pelaksana di klinik gigi. Ya klinik umum sih ada, tapi dokter umum ya. Kalau saya di gigi, yang saya bisa lakukan adalah yang tadi yang saya katakan, perawatan untuk anak-anak tumbuh kembang, dan juga kalau memang ada yang orang tuanya, biasanya kalau anak ya kita udah tanggulangi sampai remaja, orang tuanya ikut, aku juga dokter gitu loh. Ya udah kita jadi dokter untuk keluarga ya bisa penambalan, pencabutan, kemudian untuk pasang behel juga. Pasang behel. Bahan behelnya semua Ibu semua bisa siapkan ada di situ, juga. Semuanya, kemudian perawatan saraf untuk juga anak-anak yang special need ya. Namun kan ada special need juga yang harus kita bisa lakukan di rumah sakit, dan saya berkoordinasi dengan rumah sakit, saya sendiri yang ngerjain. Namun secara untuk konsultasi awal pertama pasti harus datang ke klinik dulu gitu. Itu yang saya lakukan. Apakah selain di Klinik Medika Bintaro, Ibu juga melakukan praktek di rumah? Hardliner bisa datang mengunjungi praktek Ibu di rumah gitu? Kebetulan rumah saya tidak boleh praktek. Oh, Ibu nggak buka praktek di rumah ya? Ada beberapa. Hanya di Klinik Medika Bintaro atau ada tempat lain, Bu? Di Klinik Medika Bintaro, dan satu ada di rumah sakit ya, rumah sakit Rice Hospital. Jadi apabila ada special needs dari klinik ini yang perlu saya tanggulangi dengan anestesi umum atau menggunakan OK, karena memang dia tidak bisa tidak bisa kooperatif pasiennya, jadi saya gunakan kamar operasi yang ada di rumah sakit. Demikian. Baik Bu, di akhir perbincangan kita pada sore hari ini seru sekali. Kira-kira apa statement Ibu untuk Hardliner berkait tentang kesehatan gigi, menyangkut senyuman, menyangkut kesehatan Bu? Silakan Bu. Baik, akhir kata saya ingin menghimbau bahwa setiap kita yang mempunyai senyum yang sehat, itu senyum yang benar-benar menunjukkan bahwa diri kita adalah bisa dikatakan sempurna. Di dalam hal ini kita sehat, tubuh jiwa roh kita sehat, sehingga apabila kita berbicara ya, kita tidak mempunyai rasa rendah diri, dan kita mempunyai kemampuan untuk bisa menunjukkan siapa diri kita kepada sesama atau masyarakat, terutama dengan mengucapkan kata-kata yang baik ya, lewat senyumnya juga yang baik, menunjukkan gigi kita tersusun dengan sehat, dan di dalam aktivitas hidup kita selalu mengutamakan adalah
aktivitas dengan baik dan berkehidupan yang sehat, tidak perlu ragu untuk gigi apabila ada masalah. Pertama kali kita konsultasi dulu. Konsultasi dulu. Kita nggak perlu buat tindakan yang berat atau penambalan, tidak perlu. Tetapi bagaimana kita mengkonsultasikan dulu apa yang ada dalam rongga mulut kita untuk menunjang kesehatan tubuh kita dan aktivitas hidup kita. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Dr. Gigi Francisca A. Kumurur SPKGA yang sudah bersama-sama dengan kami berbagi untuk saya juga dan Heartliner tentang segala senyum juga dimulai dari kesehatan gigi ya, kemudian kesehatan tubuh kita juga dimulai dari kesehatan gigi. Terima kasih juga Heartliner untuk Anda kebersamaan kita. Kita akan jumpa lagi di episode berikut. Tetap bersama dengan kami, masih banyak program-program dan lagu-lagu yang kami persiapkan untuk Anda. Saya Kiting Lee bersama Dr. Gigi Francisca A. Kumurur SPKGA dari Klinik Medika Bintaro. Mohon pamit undur dari ruang dengar Anda. Keep on growing and never give up.